Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nurfadilah dari jurusan Akuntansi Syariah 3C YIN Syahnurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi singkat Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah pada masa dinasti Umayyah yang mana dalam pemerintahannya tercatat sebagai masa kegemilangan Islam. Riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah bin Adi Syams bin Abdi Manaf dan Qusay bin Kilab. Ibunya bernama Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Lahir di Madinah pada Selasa 26 Safar 62 Hijriah atau 4 November 682 Masehi. Ayahnya adalah seorang dermawan dan salah satu pejabat terbaik Bani Umayyah yang menjadi gubernur di Mesir. Dia pun dikenal sungguh-sungguh dan tekun dalam menuntut ilmu hadis. Silsilah keturunannya dari pihak ibunya bersambung kepada khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Masa kecil Umar bin Abdul Aziz tumbuh dan dibesarkan di istana raja yang penuh kemewahan dan kenikmatan. Ia diberi gelar putra mahkota. Umar bin Abdul Aziz dibesarkan di Madinah di bawah bimbingan Ibnu Umar, yaitu salah seorang periwayat hadis terbanyak. Kecerdasan dan kesolehan Umar juga tidak terlepas dari didikan ibunya yang luar biasa, yaitu Laila atau biasa dikenal dengan Ummu Asim, seorang wanita yang sangat cerdas dan juga ahli ibadah. Kemudian pendidikan Umar bin Abdul Aziz. Umar termasuk anak yang sangat cerdas. Ia telah menghafal Al-Quran sejak masih kecil. Saking hausnya akan ilmu, menuntut ilmu di kota Madinah sebagai pusat keilmuannya. Dan setelah berhasil menuntut ilmu di pesantren Madinah dan menjadi seorang ulama, karirnya pun melesat, mulai dari diangkat menjadi seorang gubernur hingga menjadi seorang khalifah. Kepemimpinannya sebagai khalifah dilengkapi dengan kecerdasan ilmunya sebagai seorang ulama besar dan dihiasi dengan akhlak mulia. Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi khalifah, beliau pernah menjabat sebagai wali kota Madinah pada tahun 86 Hijriah sampai 93 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz memperlihatkan tekadnya untuk menegakkan keadilan sejak awal pengangkatan menjadi gubernur dengan membentuk majelis permusyawaratan di Madinah, yaitu 10 tokoh terbaik yang notabene terdiri dari guru-guru serta para sahabatnya. Umar mengangkat mereka sebagai rekan dan penasehat. Umar juga memecat semua pegawai bawahan Hajjaj bin Yusuf dan sejumlah pejabat lain seperti Gubernur Mekah Khalid Al-Qusari dan Gubernur Madinah Utsman bin Hayyan. Hal ini dilakukannya karena para pejabat tersebut telah berbuat zalim kepada rakyatnya. Kemudian pada tanggal 10 Safar 99 Hijriah atau 22 September 717 Masehi, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah di kota Damaskus, Suriah. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah ini merupakan perintah dari Sulaiman bin Abdul Malik berdasarkan surat wasiat yang ditinggalkannya. Abu Al-Mikdam Raja bin Haywah bin Jarwah Al-Kindi adalah satu-satunya orang yang mengetahui isi surat wasiat dari Sulaiman. Kemudian beliau membacakannya dan isi surat tersebut berisikan satu nama, yaitu nama Umar bin Abdul Aziz. Lantunan takbir seketika membahana dan memenuhi Masjid Umawi. Kemudian mereka menyatakan kesepakatan dan persetujuan mereka atas pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah selanjutnya. Setelah pembacaan surat wasiat itu, akhirnya Umar naik ke atas mimbar. Selepas mengucapkan salam, dia berucap pelan, أيها الناس، إني قد ابتلاني الله بهذا الأمر دون علم مني أو إرادة، ولم أكن لأطلبه أبدا، وقد أعفيتكم من بيعتي،
فبايعوا من شئتم. بل نبايعك ونرضى بك. إذن قدر الله وما شاء فعل. اعلموا أيها الناس أنني لم أنل شيئا في حياتي إلا وطمعت لما هو أعلى منه، وبما أنني أعطيت الخلافة فأنا أطمع لما هو أعلى منها وهي الجنة، فأعينوني عليها يرحمكم الله. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. Kemudian ada visi misi Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah, biasa disebut dengan Rod al-Mazalim. Visi yang pertama yaitu komitmen mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Hal ini dapat dilihat dari upaya Umar bin Abdul Aziz yang memerintah para ulama untuk menyebar ke berbagai penjuru negeri dalam rangka dakwah dan tarbiyah. Kemudian prinsip yang kedua yaitu mengedepankan musyawarah. Model kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang mengedepankan musyawarah telah terlihat sejak ia diangkat sebagai gubernur di Madinah. Kemudian berlanjut saat menjadi khalifah, di mana ia meminta pendapat kepada rakyat untuk membaiat atau tidak kepada semua orang berseru dan berbaiat kepadanya. Kemudian visi yang selanjutnya adalah adil. Sikap adil yang diterapkan dalam kekhalifahannya tidak hanya ditujukan pada umat Islam saja, tapi juga terhadap semua orang, termasuk ahli zimmah dan mawali yang mengalami kezaliman berupa pajak berlebihan. Kemudian prinsip yang keempat adalah persamaan hak. Umar bin Abdul Aziz menerapkan persamaan hak kepada semua orang, baik itu pejabat, rakyat jelata, atau orang yang baru masuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian, visi yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan menjadi salah satu pilar kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, di mana kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang berdasarkan prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan koridor agama. Ada reformasi kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, dalam bidang pertanian. Yang kedua, mengembangkan pergerakan perdagangan. Dan yang ketiga, mengatur strategi pendapatan negara. Dan yang terakhir, mengatur strategi pengeluaran negara. Kebijakan ekonomi yang pertama dalam bidang pertanian. Kebijakan yang dicetuskan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk meningkatkan produksi pertanian ada 5. Yang pertama yaitu melarang jual beli tanah kholoj dan menjadikannya sebagai harta fai. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu memberikan keringanan pajak terhadap para petani. Kemudian kebijakan yang ketiga memperbaiki, memelihara, serta membuka lahan baru untuk pertanian. Kebijakan yang keempat melarang pemanfaatan tanah hima sebagai milik pribadi. Kemudian yang terakhir, menyediakan fasilitas umum guna menunjang pertanian pada zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian reformasi kebijakan yang kedua adalah mengembangkan pergerakan perdagangan. Hal yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam mengembangkan pergerakan perdagangan yang pertama adalah menghapuskan pajak tambahan terhadap petani yang sangat memberatkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah menghapuskan pajak tambahan pada perdagangan. Yang ketiga, menghapuskan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negara terhadap para pedagang untuk menambah pemasukan negara. Kemudian yang keempat, membangun tempat peristirahatan untuk para pedagang. Dan yang terakhir, tidak mengangkat para pedagang untuk menjadi pegawai pemerintahan. Selanjutnya, reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam mengatur strategi pendapatan negara. Kebijakannya ada 5. Yang pertama adalah mengelola dana ghanimah dan dana fai. Kemudian, memungut jizyah secara adil. Yang ketiga, melakukan reformasi dalam penarikan serta penyaluran zakat. Dan yang keempat, melakukan reformasi pengelolaan kharaj dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir, kebijakannya adalah melakukan penarikan usyur secara benar menurut syariat serta agama.
Reformasi kebijakan ekonomi yang terakhir yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengatur strategi pengeluaran negara, di mana dalam mewujudkan pengeluaran negara yang lebih baik, Umar melakukan 8 hal. Yang pertama, memberikan bantuan kepada kaum fakir dan orang-orang miskin. Yang kedua, memberikan bantuan kepada orang-orang yang memiliki hutang. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada para tawanan dan para tahanan. Yang keempat, memberi bantuan kepada para musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan dan juga ibnu sabil. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada para hamba sahaya agar mereka dapat dimerdekakan. Yang keenam, menghapuskan keistimewaan yang diperoleh khalifah dan para pemimpin Bani Umayyah. Kemudian yang ketujuh adalah kebijakan pengeluaran untuk keperluan perkantoran pemerintahan. Dan yang terakhir adalah menghindari pengeluaran untuk keperluan perang.